Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, siswa-siswi Ibu. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Lanjutan materi minggu kemarin. Perlawanan terhadap Belanda. Perang Aceh. Perlawanan Sisingamangaraja 12. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Perlawanan Kesultanan Banjar. Kita bahas yang pertama tentang perlawanan Aceh. Aceh, latar belakang perlawanan Aceh. Tanda-tanda dimulainya perseteruan antara Aceh dengan Belanda diawali oleh Traktat London. Belanda dalam perjanjian tersebut mendapatkan kembali daerah jajahannya di Sumatera. Keadaan mulai bertambah buruk ketika ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Inggris dengan Belanda. Belanda diberi kekuasaan untuk mengadakan perluasan di seluruh Sumatera, termasuk Kesultanan Aceh. Perluasan ini dikenal dengan Pax Nederlandica. Aceh di ultimatum harus mengakui bahwa Belanda adalah bangsa yang dipertuan di Aceh dan agar Aceh menyetop hubungannya dengan negara asing. Namun, Sultan Aceh malah menganggap hal ini sebagai penghinaan dan akhirnya menyatakan perang terhadap Belanda. Kita lanjut. Timeline. Tahun 1873, Jenderal Kohler. Ini yang pertama pergerakannya. Bahwa penyerangan fase awal ini, Jenderal Kohler berhasil membakar Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Namun penyerangan ini gagal. Jenderal Kohler akhirnya tewas tertembak di depan Masjid Raya tersebut. Kita lanjut, 1874. Penyerangan dilanjutkan oleh Jenderal van der Heyden. Dia berhasil merebut Aceh Besar. Lanjut. Perang Gerilya Aceh. Gerilya itu artinya perang keluar masuk hutan. Perang Gerilya Aceh membuat Belanda menerapkan strategi Gesondschede Linie. Artinya adalah strategi yang memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah yang telah dikuasai. Itu arti dari bahasa Belanda ini. Kita lanjutin, tahun 1893 Teuku Umar. Teuku Umar bekerja sama dengan Belanda, namun di sini ada tujuannya, yaitu untuk melucuti persenjataan Belanda. Tahun 1896 Teuku Umar menyerang balik Belanda. Perjuangan rakyat Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan, hingga akhirnya berkonsultasilah Belanda ini dengan seorang orientalis Belanda bernama Snoek Hoorgronje. Kita lihat siapa itu Snoek. Snoek Hoorgronje, ini orangnya. Belanda menggunakan pendekatan budaya untuk menaklukkan Aceh lewat penyelidikan seorang ulama. Dia ini pura-pura menjadi seorang ulama besar dari Belanda yang bernama Abdul Ghaffar. Setelah dia masuk Islam, namanya Abdul Ghaffar. Christian Snoek Hoorgronje lahir di Oosterhout 8 Februari 1857. Orang Belanda keturunan Yahudi. Mahasiswa teologi di Universitas Leiden 1874. Dia menjadi seorang profesor pada tahun 1881. Laporan dia, si Snoek Hoorgronje ini setelah dia menyamar dan menyusup, dia menyimpulkan bahwa perlawanan di Aceh tidak dipimpin oleh sultan seperti yang selalu dipikirkan oleh Belanda, namun oleh ulama-ulama Islam. Menurut dia ini, ulama harus dilawan dengan kekerasan, perlunya pemisahan kekuatan ulama dengan kaum bangsawan. Ingat, ini sejarah yang mengatakan Islam harus dilawan. Itu menurut si orientalis Belanda ini. Hati-hati, kita keturunan Islam di Indonesia. Kita lanjutin. Snoek berpendapat politik pecah belah, divide et impera, justru akan lebih efektif untuk menaklukkan Aceh
Belanda menerima saran Snok Hurgronje ini dengan mengadu domba kaum bangsawan, Ulu Balang dengan kaum ulama. Strategi ini berhasil dan perlawanan rakyat Aceh dapat dipatahkan. Generasi muda, ini sejarah yang mengatakan kita harus belajar dari sejarah Indonesia. Kita lanjut. Perlawanan Aceh. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh yang pertama Sultan Mahmud. Dia wafat karena suatu penyakit, namun perjuangannya dilanjutkan oleh tuanku Muhammad Daud Shah yang bergelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Berikutnya, perlawanan Aceh dilanjutkan oleh Teuku Umar. Berikutnya, setelah Teuku Umar wafat, dilanjutkan oleh istri tercintanya Cut Nyak Dien. Akhir perlawanan. Belanda menerima saran Snok Hurgronje dengan mengadu domba kaum bangsawan dengan kaum ulama. Pasukan Marsose yang bertugas menghancurkan tong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teuku Umar. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyak Dien. Tahun 1905, Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Kita lanjut perlawanan berikutnya. Perlawanan Sisinga Mangaraja 12 atau kita kenal dengan perlawanan Batak tahun 1878 sampai 1907. Latar belakang. Ini hampir sama dengan latar belakangnya Aceh. Belanda mengadakan Pax Nederland sampai ke daerah pedalaman Sumatera. Sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Di sini dijelaskan bahwa suku Batak pada awalnya menganut animisme. Namun misi agama Kristen Protestan pimpinan Nommensen berkembang pesat. Selanjutnya, kita lihat perlawanan Batak. Tokohnya adalah Raja Sisinga Mangaraja 12. Kita lihat akhir perlawanan dari Sisinga Mangaraja 12 ini. Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisinga Mangaraja 12. Kita lihat, Belanda menumpas perlawanan rakyat Batak. Sisinga Mangaraja 12 tewas di tangan Belanda bersama putrinya Lapian dan 2 orang putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ini akan dilanjutkan perlawanan mereka oleh penerus-penerus mereka. Kita lanjut. Perlawanan Kerajaan Bali. Bali. Kita lihat latar belakang perlawanan Bali. Latar belakang yang pertama adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Selanjutnya, Kerajaan Karangasem dan Buleleng tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kita lihat gambar di samping ini. Samping ini adalah gambar I Gusti Ketut Jelantik. Dia merupakan pemimpin dari perlawanan Kerajaan Bali. Kita lanjut. Jalannya perlawanan Bali. Peristiwa penting yang harus kalian ingat, Belanda menyerang Buleleng. Bali dapat bertahan di bawah pimpinan Ketut Jelantik, disebut dengan Perang Jagaraga. 1848 di tahun yang sama, Belanda menyerang Kerajaan Karangasem. Terjadi Perang Puputan, namun Belanda berhasil menguasai Karangasem. Tahun 1849, seluruh Bali menyerah kepada Belanda kecuali Kerajaan Tabanan, Badung, dan Klungkung. 1906, Belanda berhasil menaklukkan Kerajaan Badung dalam Puputan Badung. Kerajaan Tabanan menyerah, disebut dengan Balikan Wongaya. 1908, Kerajaan Klungkung menyerah melalui puputan dari seluruh kerajaan. Akhirnya Bali dapat dikuasai oleh Belanda. Perlawanan Bali, tokoh perlawanan. Di sini ada Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik. Akhir perlawanan, Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Pada 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai Banteng Jagaraga. Perlawanan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar kita kenal juga dengan
Perlawanan Banjarmasin tahun 1859-1865. Latar belakang: monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan. Intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambangnya. Kita lihat dulu. Tahun 1826, jauh sebelum perlawanan, Belanda menjalin hubungan dengan kerajaan Banjarmasin yang dikuasai oleh Sultan Adam. Tahun 1857, mendekati perlawanan, Sultan Adam meninggal. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tamjidillah, cucu Sultan Adam, yang didukung oleh Belanda, dan Pangeran Hidayatullah yang didukung oleh rakyat. Tahun 1859 dimulai. Hal ini mengakibatkan perlawanan Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah, rakyat Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang berhasil menduduki benteng Belanda di Tobanio. Tahun 1862, Pangeran Hidayatullah dapat ditahan dan diasingkan ke Cianjur. Rakyat mengangkat Pangeran Antasari. Tahun 1862, Pangeran Antasari sakit keras dan akhirnya perlawanan Banjarmasin berhasil dipatahkan. Kita lanjut. Perlawanan Kesultanan Banjar, tokoh perlawanannya Pangeran Antasari. Dia bergelar Panembahan Amiruddin Khalifatillah Mukminin dan juga Pangeran Hidayatullah. Akhir perlawanan, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Selanjutnya, mohon maaf tadi di Cianjur, tanggal 28 April 1962 terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Tahun 1962, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Perlawanan rakyat Banjar dapat dipatahkan. Kita lanjutkan, pemberontakan petani. Ini lanjutan materi yang harus kalian ketahui saja. Ternyata ketika wilayah-wilayah melawan VOC, Belanda, Portugis, petani juga ikut andil di sini. Kita lihat petani, kenapa dia melakukan pemberontakan? Salah satunya dia sangat membenci beban pajak atau belasting. Lanjut, keyakinan Ratu Adil yang membebaskan penderitaan. Kesewenangan bangsawan, pemerintah, dan tuan tanah. Selanjutnya, pemberontakan petani ini terjadi di wilayah mana saja? Pertama, Ciomas Bogor. Pemberontakan petani Ciomas Bogor dipimpin oleh Muhammad Idris. Tahun 1890, Sasak Samin. Pemberontakan Sasak Samin di Blora, Jawa Tengah, menolak pemungutan pajak. Berikutnya, pemberontakan oleh Entong Gendut. Pemberontakan petani di Condet. Berikutnya, pemberontakan dipimpin oleh Kain. Petani menyerang para tuan tanah di Tangerang. Itu pemberontakan petani. Dampak penjajahan Eropa di wilayah Indonesia. Kita lihat yang pertama, bidang politik. Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya menempati jabatan kecil. Hukum. Di hukum, kita dapat menemukan dalam bahasa Indonesia, hukum di Indonesia misalnya onslaught, untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Ekonomi, kita kenal dengan sistem tanam paksa, sewa tanah, ekonomi uang, kerja kontrak, dan segala macamnya di kontrak. Dampak penjajahan Eropa di bidang sosial. Pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Penggunaan kosakata Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, backleading, kita kenal dengan bengkel. Bahasa Portugisnya menteiga, kita kenal dengan mentega. Budaya. Dalam bidang arsitektur terdapat gaya arsitektur Indis, yakni bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Terjadinya yang namanya akulturasi. Terjadi yang namanya asimilasi, pencampuran kebudayaan. Ini sumber-sumbernya rata dari internet semua, gambar-gambar. Demikian.
Demikian penjelasan Ibu tentang lanjutan materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Yang ingin bertanya silakan. Ibu tunggu pertanyaannya baik di WA Group maupun di komentar, maupun di Google Classroom. Jangan lupa untuk absen. Ketemu lagi minggu depan dengan Ibu dengan materi terbaru, yaitu tentang pergerakan nasional. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.